Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwa Rahma dari absen 33. Dan perkenalkan juga partner saya Dina Elvidia Azifah dari absen 11. Kami duduk di bangku kelas 12 IPS 1. Di sini saya berperan sebagai moderator dari pembacaan narasi PPT yang berjudulkan tentang modernisasi dan globalisasi. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan materi. Materi yang pertama itu akan membahas tentang modernisasi. Untuk slide yang pertama itu membahas tentang pengertian. Jadi pengertian modernisasi adalah kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin modernus yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Kemudian selanjutnya adalah pengertiannya. Modernisasi ini berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Jadi modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Selanjutnya ada ciri-ciri manusia modern menurut Alex Inkeles. Itu ada 9. Yang pertama, 1. Memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungannya. Ketiga, menghargai waktu. Keempat, memiliki perencanaan dan perorganisasian. 5. Percaya diri. 6. Perhitungan. 7. Menghargai harkat hidup manusia lain. 8. Percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. 9. Menjunjung tinggi sikap di mana imbalan yang diterima seseorang harus sesuai dengan prestasi dalam masyarakat. Kemudian, materi selanjutnya itu membahas tentang globalisasi. Slide ini membahas tentang pengertiannya. Jadi pengertian globalisasi adalah suatu proses perubahan sosial yang menyebabkan seseorang atau sekelompok atau suatu negara saling membutuhkan dan saling terhubung dengan masyarakat atau negara lain akibat dari kemajuan teknologi dan komunikasi di seluruh penjuru dunia. Kemudian itu ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama itu dari Selo Seomarjan. Beliau mengatakan globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Kemudian ada dari Malcolm Western, beliau mengatakan bahwa globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran. Kemudian ada Emmanuel Richard, beliau mengatakan globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi dan saling ketergantungan dalam persatuan dunia. Kemudian selanjutnya itu ada faktor pendorong dan penghambat. Yang pertama ada faktor pendorong. Ada 3 yaitu majunya teknologi komunikasi, kegiatan perekonomian semakin berkembang, kemajuan transportasi. Selanjutnya ada faktor penghambat. Pola pikir masyarakat yang masih tradisional, sikap apatis dan tertutup dengan perubahan, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Oke, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah gejala-gejala modernisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, 1. Penemuan telepon sebagai alat komunikasi. Kedua, penemuan alat transportasi. Ketiga, pemanfaatan sumber-sumber energi yang dapat diperbarui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala yang timbul akibat adanya globalisasi di dalam bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi itu sendiri dibagi lagi menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada globalisasi produksi, ditandai dengan berdirinya perusahaan yang melakukan produksi di berbagai negara. Yang kedua, globalisasi perusahaan multinasional lebih mudah memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di negara. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Terus yang keempat, itu ada globalisasi jaringan informasi, di mana adanya jaringan informasi masyarakat lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia. Yang terakhir,
adanya globalisasi perdagangan ini terwujud dalam bentuk penurunan atau penyerangan tarif. Oke, yang kedua itu ada dalam bidang politik. Dengan teknologi informasi lewat berbagai media komunikasi, kita dapat belajar dan mengambil hal-hal yang menarik dari negara-negara asing untuk dapat menyempurnakan demokrasi yang sedang kita bangun. Yang ketiga, ada di dalam bidang budaya. Globalisasi budaya telah meningkatkan kontak budaya. Globalisasi budaya ini tidak hanya melalui interaksi media massa, melalui ikon-ikon menampilkan berbagai kebudayaan lain. Yang terakhir, dari adanya gejala-gejala globalisasi dalam bidang agama, yaitu globalisasi di bidang agama ternyata lebih berfokus pada aplikasi ajaran agama dalam konteks kekinian tanpa melanggar atau menabrak akidah-akidah yang terdapat dalam agama. Ada beberapa dampak yang terjadi akibat adanya modernisasi dan globalisasi di Indonesia. Yang pertama, adanya pembengkakan biaya sosial atau yang biasa kita sebut social cost akibat dari ketidaksiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan. Selanjutnya, itu adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, seringkali tidak diimbangi dengan perubahan tata nilai dan norma dalam masyarakat atau yang biasa kita sebut kultur lock. Yang terakhir ada teknologi modern yang dihasilkan pembangunan juga menimbulkan efek samping yang justru bertentangan dengan kemajuan seperti pergeseran nilai, norma, perilaku, dan lembaga. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi modernisasi dan globalisasi yang sudah dijelaskan, pada kenyataannya, modernisasi dan globalisasi tidak dapat terelakkan lagi, sehingga mau tidak mau kita harus menerima modernisasi tersebut. Modernisasi dan globalisasi yang masuk pada lingkungan kita pasti membawa dampak baik atau positif dan dampak buruk atau negatif. Sehingga saya menyarankan agar dengan adanya modernisasi dan globalisasi harus membawa dampak positif lebih besar dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dari terciptanya masyarakat yang lebih maju, modern, dan membawa perubahan ke arah yang lebih maju.